Kalau saudara Katolik yang bertanya kepada mantan Katolik, di Katolik tidak ada sola scriptura. Yang memahami sola scriptura adalah Protestan, sehingga banyak mereka ada denom-denom. Katolik cuma satu dari dulu. Karena mereka percaya magisterium, semuanya diatur oleh Vatikan. Itu yang membuat Katolik tidak terpecah. Tapi kalau Protestan, sola scriptura hanya diamini sebagai nanti kalau sudah terlanjur ribet, balik lagi ke Bible. Akhirnya apa? Banyak denom-denom, terutama yang paling parah adalah denom GS. Apa GS? Satanik. Itu yang terparah, mereka minum darah beneran. Nah, ini gambarannya kalau tentang Islam, mungkin saya kutip Bang Krishna catat, untuk menjadi orang Islam, apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman, dan apa itu ihsan. Ada di dalam hadis riwayat Muslim nomor 9. Kalau abang di Google Chrome bisa cek HR Muslim nomor 9. Di situ dikatakan tentang rukun Islam. Rukun itu syarat, pilar. Untuk menjadi orang Islam, memahami 5 pilar ini. Yang pertama, syahadat. Syahadat itu pernyataan, statement. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, haji. Untuk rukun iman, yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada qada dan qadar atau takdir. Yang terakhir, yang keenam, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Selebihnya tentang ihsan. Ihsan ini yang tidak diketahui oleh saudara-saudara orang-orang Kristen maupun yang lain. Ihsan itu meyakini kita tidak akan dapat melihat Allah. Tetapi meyakinkan Allah melihat kita. Setiap perbuatan dan apapun yang kita lakukan, Allah melihat kita. Itu ihsan. Wallahu ta'ala mubishawab. Itu dari saya sedikit, Bang Krishna. Ini ada guru besar kita, abang saya, Gurunda Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian, dan semangat malam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara non-muslim dimanapun berada, jumpa lagi kita pada malam hari ini. Insya Allah tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam situasi bangga menjadi anak Indonesia. Silakan, mungkin ada materi yang berkenan untuk dibahas malam ini. Silakan aja dilanjutin tadi toh. Enak kok pencerahannya, Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Masya Allah. Alangkah baiknya Gurunda yang menyampaikan. Ini ada saudara kita, Bang Krishna, beliau seorang Katolik. Beliau tergoncang imannya karena melihat dua Kristus ini, kemudian beliau ingin belajar tentang Islam. Mungkin bisa dilanjutkan. Tafadhol Bang Zuma, Bangku. Masya Allah, subhanallah. Persinggungan antara Islam dan Kristen itu seperti yang diuraikan adik saya tadi terkait dengan surah Maryam di dalam Al-Quran. Sayangnya cakupan Al-Quran surah Maryam ini mengurai kejelasan daripada fitnah yang ditujukan kepada ibunda yang suci, Bunda Maria, yang justru secara global Bible melupakan hal yang sangat fundamental ini, yang harusnya terjadi satu keadaan di mana Kristen tampil sebagai pembela terhadap ibunda Tuhan mereka. Namun sayangnya ini tidak ditemukan. Padahal yang bersinggungan langsung dengan orang Yahudi itu adalah orang-orang Kristen. Tokoh-tokoh Kristen utama, jalur utama, poros utama tadinya
adalah orang yang bersinggungan dengan Yudaism, yang paham, yang tahu, yang ngerti posisi Ibunda Maria di tengah-tengah pergolakan politik yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Kristen mula-mula tahu ibu Tuhan mereka dihina, difitnah, dikucilkan, diasingkan. Tapi tak ada pembelaan sama sekali. Tak ada pembelaan. Mereka tahu ada Talmud yang menceritakan fitnahan yang begitu kejam terhadap ibunda Tuhan mereka. Tapi tak ada pembelaan. Tapi selalu mengatasnamakan ajaran kasih. Tapi kasih itu nggak nampak dari sisi ini. Ketika ibunda Tuhan mereka difitnah, dihujat, dinistakan, direndahkan, tak ada pembelaan sedikit pun. Bahkan dalam Bible mereka tuh tak ada pembelaan. Bukan hanya sekedar pembelaan dari aspek pengajaran secara teologi, tapi justru yang termaktub di dalam Bible ini, jangankan pembelaan, untuk sekedar menampilkan penghormatan seorang Yesus kepada ibu yang melahirkan dia, satu ayat pun tidak akan pernah kita temukan. Jadi boro-boro orang Kristen melakukan penghormatan terhadap Ibunda Maryam, dalam hal ini terhadap tuduhan, ya, secara global saya katakan terhadap tuduhan. Boro-boro di Bible itu sendiri kita tidak pernah menemukan satu ayat di mana Yesus sang anak pernah memperlihatkan rasa hormat kepada ibu yang melahirkan dirinya. Saya boleh ditunjukkan satu dalil, kalau ada orang Kristen yang mampu hadir di sini, menunjukkan kepada saya bagaimana Bible menceritakan Yesus menghormati wanita yang telah melahirkan. Ini indikasi kuat bahwasanya Yesus lahir sebagai Kristus. Harusnya kalau dia mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya dari komunitas Kristen, maka tentu kehidupannya akan diceritakan secara runut terperinci sejak dia lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga selesai tugasnya sebagai rasul. Sejauh mana Kristen mencari? Sejauh mana Kristen berpikir? Sejauh mana Kristen membuka diri untuk mencari rahasia di balik hilangnya sejarah Yesus anak Maria ini? Atau jangan-jangan mereka nggak butuh itu semua. Yang mereka butuhkan hanyalah kisah, cerita tentang Kristus yang keluar dari kubur. Mereka nggak peduli ngapain aja Tuhan Yesusnya pada saat usia 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 21, sampai 29 tahun. Bayangkan puluhan tahun sejarah oknum yang dikatakan Yesus itu hilang. Mereka tenang-tenang aja. Mereka santai-santai saja. Mereka nggak peduli apapun itu yang terjadi dengan Yesus ini. Tapi giliran yang keluar dari kubur, Pak, jangan Anda sampai mengucapkan kalimat yang tidak baik terhadap oknum tersebut. Ini berindikasikan bahwa nama Yesus anak Maria hanya dipakai untuk mempopulerkan sembahan mereka yang baru keluar dari kubur. Lalu apa hubungannya dengan Islam? Oh, jangan dibilang Islam itu. Islam tak ada kemudian hadir pada saat apa yang terjadi terhadap Yesus. Islam tidak pernah kemudian mengatakan sebagai pengikut Yesus. Islam tidak pernah menggunakan kitab yang konon ceritanya itu adalah rangkaian sejarah hidup Yesus. Islam jauh dari peradaban Romawi Yunani. Islam jauh dari peradaban Mesir. Islam jauh dari hebatnya orang-orang Bani Ishak, Bani Yehuda, dan seterusnya.
Tapi Islam mampu menorehkan satu cerita kisah yang sangat menyejukkan dan membuat hati menjadi lega. Apa itu? Ketika kemudian Al-Quranul Karim datang menceritakan tentang wanita suci ini. Al-Quran menceritakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyah. Wahai Nabiku Muhammad, aku pencipta langit dan bumi datang kepadamu, hendak berfirman, menceritakan kepadamu sebuah kisah tentang wanita yang suci yang akan termaktub di dalam sebuah ketetapan yang aku torehkan berupa wahyu, yaitu Al-Quran. Ketika wanita hambaku yang suci ini diasingkan atau mengasingkan dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, yaitu Baitul Maqdis. Allah datang kemudian mewahyukan berita gaib. Rasulullah nggak tahu menahu tentang cerita itu. Apa kata Allah? Wahai Nabiku, ketika hambaku yang suci ini mengasingkan diri, fattakhasat min dunihim hijaba, lalu dia memasang tabir yang melindungi diri dia dari orang-orang. Lalu pada saat itu, wahai Nabiku, fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya, aku lalu mengutus Roh Kudusku kepadanya, maka Roh Kudusku menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Lalu wanita suci itu berkata kepada Roh Kudusku yang aku utus, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau adalah orang yang bertakwa. Apa kata Roh Kudusku, wahai Nabiku Muhammad? Beliau menjawab kepada wanita suci ini, qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiyya. Wahai perempuan suci, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Subhanallah. Kalau di Bibelnya saudara-saudara kita Kristen, pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria pada saat dia sedang bertunangan. Ini sudah penghinaan. Bertunangan katanya. Bertunangan. Habis itu belum juga dinikahi, pingin diceraikan. Ini penghinaan. Tapi ketika Al-Quran yang menorehkan kisah itu, apa kata Roh Kudus? Innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zakiyya. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Qalat anna yakunu li gulam walam yamsasni basharu walam aku baqiya. Maryam kemudian tersentak, lalu kemudian menjawab Roh Kudusku, wahai Nabiku Muhammad, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin wahai Roh Kudus, aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku. Tidak ada seorang laki-laki yang pernah menjamahku. Dan aku bukan seorang pezina. Walam aku bagia. Subhanallah. Al-Quran membela, Al-Quran meluruskan fitnahan Talmud. Padahal umatnya Nabi Muhammad tidak pernah kemudian mengaku pengikut Yesus. Umatnya Nabi Muhammad tidak pernah mengambil sejarah-sejarah, cerita-cerita yang tersusun kemudian oleh orang-orang yang tidak dikenal. Tapi alhamdulillah, umatnya Nabi Muhammad ditorehkan satu pesan dari langit, bahwa sesungguhnya Maria tidak pernah bertunangan dengan seorang laki-laki. Maria tidak pernah mengandung dari anak seorang tentara Romawi. Maria adalah orang yang suci, yang bukan pesina, yang bahkan tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki manapun. Apa kata Roh Kudus? Kazalik.
Demikianlah Tuhanmu. Qala rabbuki huwa alayya hayyan. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikan satu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu urusan yang sudah diputuskan. Kalau kaidah di Al-Quran, rupa-rupanya Siti Maryam hamil sebagai bukti kebesaran Allah, sebagai rahmat bagi alam semesta. Kehamilan beliau sebagai rahmat. Kehamilan beliau sebagai pembelajaran kebesaran suatu tanda dari langit. Tapi kalau di kitab seberang dikatakan sebagai anak pezina. Penderitaan tidak berujung sampai situ. Nanti di ujung-ujungnya dikatakan makhluk terkutuk di atas salib. Sedangkan Al-Quran mengatakan itu adalah suatu ketetapan. Wa kana amran maqdiyah, kata Allah. Hal itu adalah suatu urusan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka apa yang terjadi, sahabat? Fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyah. Maka yang terjadi, Siti Maryam alaihi salam mengandung. Lalu beliau mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Setelah kemudian rasa sakit melahirkan memaksanya untuk bersandar pada sebuah pohon. Lalu kemudian Maryam mengatakan, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Itu kata Maryam. Lalu kemudian Roh Kudus menyeru kepadanya. Apa kata Roh Kudus? Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Kata Allah, kata malaikat, kata Roh Kudus, jangan, kata Roh Kudus, jangan engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Wa huzzi ilaik bijis'in nakhlati tusaqit alaik rutaba janiyah. Goyanglah, goyanglah, goyangkan pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masa untukmu. Maka makanlah, maka minumlah, dan bersenang hatilah engkau. Subhanallah. Jika engkau melihat seseorang, maka katakan, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Makan, minum, bersenang hatilah. Jadi Siti Maryam ini diceritakan oleh Al-Quran. Wahai Nabiku Muhammad, ceritakan wanita itu tidak sengsara, tidak dihinakan, malah dimuliakan, disenangkan oleh Allah. Bayinya bukan lahir di kandang binatang, seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang ada di luar sana. Lalu singkat cerita, di dalam Al-Quran, fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'un fariyah. Kemudian Maryam ini membawa si bayi ini kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kemudian orang-orang Yahudi berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ini bersinggungan dengan Yohanes 8, teman-teman sekalian. Ketika dikatakan kami bukan anak-anak zina, kami adalah anak-anak Abraham. Al-Quran mengatakan, ya ukhta Harun, makana abuki asau wa ma kanat ummuki bagiyah. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan juga ibumu bukan seorang perempuan pesina. Maka kemudian Maryam ketika mendapatkan tuduhan itu, apa kata Maryam kepada orang-orang Yahudi pada masanya? Maryam menunjuk, silakan kau tanya kepada anakku, siapa dia dan apa kelakuanku? Kenapa kau mengatakan aku pezina? Lalu orang-orang Yahudi pada saat itu berkata kepada Siti Maryam,
Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Wahai kau si Maryam, bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih ada dalam ayunan? Subhanallah. Apa kata Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi? Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia yang memberiku Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Ibuku bukan seorang pesina. Ibuku bukan orang tercela. Aku utusan Allah. Aku hamba Allah yang suci. Aku diberi kitab Injil dan aku ditetapkan menjadi seorang nabi bagi Bani Israel. Ini bukti bahwa Al-Quran mengajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan Yesus, memuliakan Isa, memuliakan Yesua, memuliakan Isa alaihi salam beserta dengan ibunya dan keluarganya. Adakah ajaran seperti ini ditemukan di ajaran Kristen yang konon katanya ajaran kasih, ajaran anak-anak Tuhan, pengikut Yesus? Adakah? Adakah dalam cerita Bible mensucikan tuduhan-tuduhan tersebut terhadap Yesus dan ibunya? Adakah? Sedangkan busur penentu daripada kebijakan yang muncul kemudian antara orang Islam dan Kristen dalam menyikapi hal ini adalah ketika berbicara tentang Yohanes 16, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13, nomor 14. Apa yang inti di situ? Ketika seorang penolong lain, ketika penghibur itu datang, ketika Roh Kudus itu datang, maka Dia akan memuliakan aku. Tidakkah sedikit orang Kristen berpikir betapa Al-Quran memuliakan ibu daripada Tuhan yang mereka sembah? Betapa Al-Quran memuliakan kemudian Tuhan yang mereka sembah dengan mengatakan aku adalah hamba Allah yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dari kecil aja dia sudah membentengi ibunya dari fitnah. Dari kecil saja dia sudah menyampaikan berita-berita dari langit. Dari kecil dia sudah menyatakan dirinya sebagai orang yang suci. Malah dikatakan begini, wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku berbakti kepada ibuku dan Dia tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong. Malah dikatakan dalam dalil Al-Quran bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu diberkati dimanapun beliau berada, dan beliau hanya mengajarkan kemudian kepada Bani Israel untuk senantiasa menyembah hanya kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Wa innallaha rabbi wa rabbakum wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Ini ajaran Nabi Isa alaihi salam kepada kemudian orang-orang Yahudi. Nah, ini tidak didapatkan kemudian bagaimana Nabi Isa menceritakan dirinya, bagaimana Allah menceritakan dirinya dalam Al-Quran. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikan aku sebagai seorang yang diberkahi, yang disucikan di mana saja aku berada. Saya ulang, Nabiku menerima informasi dari langit. Wahai Nabiku Muhammad, sampaikan ke seluruh penjuru bumi, utusanku yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel adalah utusanku yang aku berkahi dimanapun dia berada. Al-Quran surah Maryam ayat 31, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dikatakan di dalam Yohanes 16, 13, 14, apabila seorang penolong itu yang lain itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Allah yang mengutusku menjadikan aku seorang yang diberkahi, diberkati dimanapun aku berada. Makanya sering kita bawa tema Kristus itu, Yesus itu, salib itu berkat atau kutuk. Sehingga Al-Quran mengatakan, aku Nabi Isa yang lahir tanpa ayah
Tidak pernah aku dikutuk. Baik itu di gunung, baik itu di bukit, di danau, dalam rumah, di luar rumah, dimanapun aku berada. Baik di atas pohon, di atas salib, aku selalu diberkati. Berarti sudah bertentangan dengan pola yang ada di Kristen. Justru di Kristen Yesus dikutuk. Kalau di Al-Quran Yesus dimuliakan, diberkati dimanapun berada. Berarti di mana bekerja roh kebenaran itu? Di mana seorang penolong lain itu? Di mana penghibur itu bekerja? Di Al-Quran atau di Bible? Kan itu poinnya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ketika penolong itu lain, ketika seorang penghibur itu datang, ketika Roh Kudus itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Al-Quran ada kehinaan terhadap oknum tersebut? Tak ada sama sekali. Tapi kalau di dalam Bible, dia juga yang ditampar, dia juga yang diludahin, dia juga yang diseret, dia juga yang ditelanjangin, dia juga yang ditonjok, dia juga yang digantung, dia juga yang ditombak, dia juga yang dibunuh. Dan endingnya dia juga yang dikutuk. Sudah puas sampai situ? Belum. Belum puas orang Kristen sampai di situ. Lalu apalagi Bang Suma? Seluruh kemaksiatan berpuncak sampai ke langit yang mereka lakukan harus ditanggungkan kepada oknum Yesus. Dosa berzina, dosa merampok, dosa membunuh, memburik, semuanya dilimpahkan kepada Yesus. Manusia yang paling kutuk, manusia yang paling kotor, manusia yang paling penuh dosa adalah Yesus berdasarkan Bible. Kenapa? Seluruh dosa-dosa orang Roma, Yunani, Belanda, semuanya ditanggungkan kepada satu oknum yang justru di Al-Quran dikatakan manusia suci yang diberkahi oleh Allah dimanapun berada. Ini satu pengajaran yang tidak relevan dengan misi kedatangan Yesus. Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tapi kok jadi kutuk? Ini seibarat jalan. Narasi si Juma ini. Sabar kawan. Seibarat jalan, jalannya udah hancur lebur. Jembatannya udah hancur, jembatannya udah bolong-bolong, jalannya hancur di mana-mana. Bagaimana bisa sampai kepada tujuan kalau hancur semua jalanan? Dia dikutuk, bagaimana bisa orang yang dikutuk menghantarkan manusia kepada Sang Yang Maha Suci? Bukankah untuk selamat sampai ke pencipta langit dan bumi yang maha suci harus melalui sesuatu yang suci? Bagaimana mungkin bisa mencapai kepada puncak kesucian kalau jalan penuh dengan kutuk? Kristus telah menebus orang-orang yang percaya kepadanya dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena orang Kristen, sebab ada tertulis terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang mau menghantar kepada keselamatan? Tidak mungkin, mustahil. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui kesucian. Kalau melalui makhluk terkutuk, itu sampainya neraka. Sekira begitu saudara, mohon maaf panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa direspon dengan positif. Kalau ada yang salah dari uraian saya, silakan diluruskan. Tapi kalau ada kebenarannya, semoga itu menjadi bias atau cahaya untuk mendatangkan hidayah. Demikian, silakan teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah fi abangku. Bang Krishna, monitor. Abang, menyimak bang. Dibuka mute-nya bang. Iya bang, iya. Aduh, abang kenapa kok nangis bang? Enggak, ini tenggorokan sakit bang. Oh, kirain nangis abang. Ada lagi yang mau ditanya bang? Mumpung ada Bang Zuma di sini, barangkali ada masih. Ya silakan bang. Itu awal penangkapan si Yesus itu gimana sih bang? Kok bisa dia dapat sama tentara Romawi? Kalau pola di dalam Al-Quran dikatakan fakhtalafal ahzab mim bainihim fawailul lilladzina kafaru mim mashhadi yaumin azim, maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani.
maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana lakiniz zalimuna yaum fi dalalim mubin. Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Maka Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk turun mewariskan pengajaran peringatan kepada mereka untuk menjauhi cerita-cerita yang tidak sesuai dengan pola yang seharusnya. Maka karena itulah kemudian ketika diceritakan tentang adanya penyaliban, pembantaian, Al-Quran kemudian menolak itu kalau itu terjadi terhadap hamba Allah yang maha suci, hamba Allah yang suci, yang diutus dari yang maha suci. Nah, terkait dengan pertanyaan saudara, itu berarti kita harus mengungkap tabir rahasia yang muncul di dalam Bible. Kenapa bisa kemudian orang suci yang datang yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan domba-domba sesat dari Bani Israel, kok justru ditangkap? Mau ngapain ditangkap itu? Kalau kita melihat dan berbicara mengenai Yesus, maka sandaran kita itu wajib hukumnya cerita yang ada pada TKP. Jangan pada surat kabar robek yang menceritakan tentang hal yang dimana wartawannya sendiri tidak hadir pada saat itu. Tapi yang harus kita olah di sini adalah pemberitaan yang terjadi pada tempat terjadinya perkara. Kita lihat saudara, silakan Anda buka kitab saudara, Yohanes 11, nomor 45 sampai nomor 57. Apa yang mendasari kemudian penangkapan ini terjadi? Rupa-rupanya yang mendasari penangkapan harus terjadi terhadap Yesus adalah unsur politik ekonomi. Kita lihat di data nomor 45 sampai 57. Saya baca pelan-pelan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat oleh Yesus. Di antara mereka kemudian percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini telah membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini poinnya. Jadi Yesus melakukan banyak mukjizat, termasuk membangkitkan saudara Maria, yaitu Lazarus dari kematian. Orang takjub, orang terheran-heran. Ini siapa ini, kok hebat kali? Orang mati pun dibuatnya kemudian hidup. Kenapa turun bapaknya? Gak apa-apa, kita lanjut sedikit ya teman-teman. Lalu kemudian mereka yang terheran-heran ini melapor kepada orang-orang Farisi. Lalu orang Farisi ini mendatangi mahkamah agama. Tok 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 tok, masuk. Kami dari organisasi Partai Farisi ingin melapor komandan. Ada apa? Kami sudah menemukan ada si Pitung, jago silat, jago kungfu. Kenapa dia? Wih, orang mati pun dibangkitkan paman. Masa sih? Bahaya itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus memanggil kemudian mahkamah agama. Kita panggil kemudian orang-orang yang ada, ya, termasuk mereka yang kemudian menjadi pemegang keputusan, yaitu imam besar. Maka terjadi mereka kemudian rapat kilat. Ini nggak bisa dibiarkan ini. Udah banyak cerita-cerita si Pitung bahwa dia banyak mempengaruhi orang-orang untuk melakukan kemudian pemberontakan. Kumpul. Maka dibunyikanlah semua tiang listrik. Tang 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 tang, kumpul, kumpul, kumpul. Maka kumpul mahkamah agama, kumpul imam-imam kepala, kumpul juga orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Farisi, para penggawa-penggawa datang semuanya.
Ada yang brewoknya dari atas ke bawah, ada yang dari bawah ke atas. Kumpul. Apa yang harus kita lakukan? Ini kalau dibiarkan ini bahaya ini. Bahaya ini. Banyak orang yang semakin percaya kepadanya, dan kalau ini sampai dibiarkan, maka bangsa kita akan dirampas oleh bangsa Romawi. Maka pemimpin mereka kemudian mengangkat suara. Apa katanya? Kalian ini tidak tahu apa-apa. Kalian tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Apa yang mendasari pernyataan imam kepala ini keluar? Yang mendasarinya apa? Binasa karena dosa waris kah? Binasa karena diwariskan dosa dari Adam kah? Tidak, saudara-saudara. Kayafas, imam besar, pemimpin tertinggi pada masa itu, mengatakan adalah lebih baik satu orang ini mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Kenapa binasa? Bukan karena dosa waris, Cak Ayu, tapi binasa karena bangsanya dirampas oleh bangsa Romawi. Jauh sekali, jauh. Jadi ajaran Kristus yang muncul kemudian dengan ajaran yang nanti muncul, jauh perbedaannya antara langit dan kandang ayam kampung. Kenapa bisa demikian? Loh, satu takut mereka mati karena dibunuh sama Romawi, yang satu takut mati karena dosanya Adam. Kan gak nyambung kan? Gak nyambung. Laksana langit dan kandang ayam kampung. Jadi seperti itu, saudara-saudara. Maka kemudian imam kepala ini angkat bicara. Lebih baik satu orang ini mati daripada seluruh bangsa Israel ini dirampas oleh bangsa Romawi. Lalu dikasih keterangan. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri loh, tetapi sebagai imam besar, disebut titelnya. Pada tahun itu juga masa jabatannya pun disebutkan. Apa dia katakan? Bernubuat. Jadi yang sering-sering menjilat lembaran-lembaran Yesaya 53, sering-sering menjilat kemudian Yesaya 7, 14, menjilat-jilat Mazmur 22, Eli Eli lama sabaktani. Saatnya mata kalian itu keluar dari tempatnya. Tatap itu Bible, baca dengan baik, keluarkan biji mata kalian. Kalau mata kalian tak bisa membaca lagi dengan jarak jauh, keluarkan biji mata Anda, sampaikan, tancapkan mata Anda itu di Bible, biar bisa membaca bahwa Imam Kayafas bernubuat untuk kematian Yesus, dan akibat nubuatan inilah kemudian Yesus digiring untuk ditangkap dan dibunuh. Bukan karena nubuat, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Mimpi lu pade, mimpi. Gak ada nubuatan-nubuatan kayak gitu. Itu karya kalian sendiri, Cak Kangkung. Itu gak ada cerita yang kayak begitu. Di TKP orang pada ribut, orang pada menggosip, oknum ini harus mati untuk bangsa kita. Supaya apa, Cak Kangkung? Supaya bangsa kita ini gak dirampas oleh Roma. Gak ada nubuat ke Yesaya, gak ada. Gak ada nubuat ke Mazmur, tak ada. Tak ada nubuat untuk kemudian ke kitab Yeremia, Galatia, apapun itu, Daniel dan seterusnya, itu gak ada. Yesus ini harus mati untuk bangsa kita. Maka dia Kayafas, imam besar, pemimpin tertinggi, bukan pastor, Pak. Bukan pastor, bukan pendeta, bukan.
Tapi ini imam kepala, di atas ilmunya daripada mahkamah agama, ilmunya di atas daripada orang-orang Farisi, ilmunya di atas daripada ahli kitab. Dia imam besar Cahayo. Bernubuat. Apa nubuat? Yesus harus mati untuk bangsa kita. Dan bukan hanya untuk bangsa kita saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang sudah bercerai-berai. Endingnya apa? Endingnya apa teman-teman? Mulai hari itu mereka sepakat. Titik 2, koma pembuka, untuk membunuh Yesus, koma penutup titik. Apa kesimpulannya bagi orang waras? Orang waras ya, orang gila pasti marah dengar ini. Apa kesimpulannya bagi orang waras? Oh, sekali lagi. Oh, yang lebih bagus. Oh, ternyata mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh Roma. Bukan karena dosanya Cak Kangkong, bukan karena dosanya Cuples, bukan karena dosanya Cahayo, bukan. Itu cuman pandai-pandaian daripada pengikut itu pasti. Yang marah pasti orang yang gak waras. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Ada nggak Kristen di situ? Oh, sekiranya Kristen di situ ada, para pendeta ada di situ dengan pastor, dia akan teriak nih. Tunggu. Kalian salah. Imam kepala salah. Mahkamah agama salah. Orang Farisi salah. Orang Yahudi salah. Kalian salah. Duduk. Saya ini sebagai pastor, sebagai pendeta ingin bicara sama kalian. Kalian ini semuanya salah semua ini. Kalian ini tidak mengerti apa-apa. Yang benar adalah Yesus itu harus mati untuk dosa waris. Kalau itu sampai terjadi teman-teman, dilempari si pendeta ini pakai karung, pakai dedak satu karung. Ada di Alkitab Juma. Bagaimana mungkin kemudian kamu salah, kamu salah loh, kamu salah, imam kepala salah, mahkamah agama salah, orang Farisi salah, orang Yahudi salah. Yang benar adalah Yesus harus mati untuk dosa waris. Sampai gigimu lorong 2 meter, tidak akan mungkin bisa itu lolos. Ini mahkamah agama yang ngomong, Cahayo. Ini orang-orang Farisi, imam kepala yang angkat bicara, bahkan bernubuat. Tahun ini juga Yesus harus mati untuk bangsa kita. Karena kalau dia tidak mati, maka bangsa kita dan tempat suci kita akan dirampas oleh bangsa Roma. Di mana itu Juma tertulis Juma? Jangan kau suka memframing Alkitab. Buka ayatnya Juma. Tampilkan ayatnya. Jadi, itu nggak ada. Kesalahanmu di situ. Kamu sering memframing, bikin cerita sendiri Alkitab Juma. Jadi itu nggak ada cerita itu. Jadi sama cerita halnya dengan itu. tadi kamu katakan yang menyalahkan Yesus itu adalah Romawi Kristen. Kamu bilang, kamu gimana sih berpikir Bang Juma? Di mana Jadi saudara, yang tadi itu nggak ada, saudara. Jadi yang tadi itu nggak ada cerita itu. Juga pun Yesus belum ada. Di mana? Karena orang Roma kau kirain orang Roma sebelum Yesus itu Kristen Bang Juma. Gimana sih cara berpikirmu? Tadi kamu katakan dari awal, makanya saya naik mau membantah itu. Seolah kamu katakan yang menyalahkan Yesus itu orang Kristen karena orang Roma gitu loh. Di mana zaman dulu Kristen ada orang Roma? Oh, Kristen itu ada setelah Yesus kan Juma. Oh, berarti Anda sudah ngaku mereka itu bukan penyembah Yesus.